Halo pemirsa setia VBS News, jumpa dengan saya Fanya Jody dalam VBS News Trending Topics. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan berita terpopuler dari luar negeri selama tahun 2012 yang kami rangkum dalam Kaleidoskop VBS News Trending Topics. Berita pertama, di Januari, American Airlines melakukan PHK terhadap 13.000 karyawannya. Diharapkan dengan aksi tersebut mampu memangkas biaya-biaya sebesar hingga 20%. Pada Februari, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's memangkas 34 bank di Italia, termasuk raksasa Unicredit dan Intesa Sanpaolo. Langkah ini dilakukan menyusul turunnya peringkat utang luar negeri negara pizza tersebut bulan Januari menjadi BBB+. Pemangkasan ini juga dilakukan di 8 negara Uni Eropa lainnya. Disebutkan juga jumlah utang Italia di akhir Januari mencapai 1,94 triliun euro atau 2,47 triliun US dollar. Periode Maret dan April untuk pertama kalinya sejak 1944, Amerika mempunyai dua lawan dari negara lain untuk calon presiden Bank Dunia menggantikan Robert Zoellick, yaitu Ngozi Ongonyo Iweala dari Nigeria dan Jose Antonio Ocampo dari Kolombia bersaing dengan calon dari AS Jim Yong Kim. Sayangnya jelang pemilihan, kedua pesaing dari luar Amerika tersebut mengundurkan diri dan Jim Yong Kim akhirnya terpilih sebagai Presiden Bank Dunia terbaru gantikan Zoellick yang telah memegang jabatan tertinggi di Bank Dunia sejak 2007. Kamis 26 April 2012, pemerintah AS mendesak Indonesia untuk mencabut larangan impor pada beberapa produk daging sapi negara paman Sam tersebut. United States Trade Representative Ron Kirk dengan tegas mengatakan agar Indonesia bisa kembali membuka pasar perdagangan daging dengan Amerika Serikat. Media sosial nomor 1 di dunia, Facebook, akhirnya mencatatkan sejarahnya dengan melangsungkan IPO Jumat 18 Mei 2012. Namun di akhir perdagangannya, saham berkode FB ini hanya naik 37 sen atau 0,97% di atas harga perdananya 38 US dollar per lembar. Meski jauh di bawah ekspektasi para investor, Facebook berhasil memecahkan rekor pendapatan dalam sejarah 100 kali lebih tinggi melawan Apple yang hanya 14 kali dan Google Inc. 19 kali. Senin 18 Juni 2012, Yunani akhirnya memilih bailout daripada keluar dari Uni Eropa. Pemilih Yunani mengakhiri kebuntuan politik berbulan-bulan dengan memilih partai-partai pro bailout di pemilu yang paling menentukan dengan kemenangan Partai New Democracy yang mengumpulkan 129 kursi dari total 300 kursi di parlemen Yunani. Kabar mengejutkan dunia di bulan Juli datang dari terbongkarnya skandal manipulasi suku bunga LIBOR yang bermula saat ditemukannya email para trader dan karyawan yang bertugas masukkan data bunga LIBOR di Barclays. Berdasarkan temuan itu, otoritas jasa keuangan Inggris melihat sejumlah email ganjil yang menunjukkan bagaimana suku bunga LIBOR direkayasa selama 2005 sampai 2009. Barclays sendiri mengakui bersalah dan mengetahui praktik manipulatif yang dilakukan tradernya. Akibatnya, Barclays didenda 455 juta dolar Amerika. Selain itu, chief eksekutifnya Bob Diamond akhirnya mundur kurang dari seminggu setelah bank itu didenda. Langkahnya kemudian diikuti oleh 3 eksekutif puncak Barclays lainnya, yakni Marcus Agius, Robert Diamond, dan Jerry Dealmeshier. Jumlah pengangguran di Amerika memburuk selama 1 bulan terakhir. 18 Agustus 2012, pemerintah AS memberikan pernyataan angka pengangguran di 44 negara bagian meningkat sebesar 8,3% dibandingkan di bulan Juli. Salah satu negara bagian dengan tingkat pengangguran tertinggi adalah Nevada, mencapai 12%. Sementara masih di pertengahan Agustus tepatnya tanggal 13, Olimpiade London resmi ditutup dengan Amerika Serikat sebagai juara umum disusul Cina dan tuan rumah Inggris. Kendati sulit memberikan penilaian yang pas, Goldman Sachs memperkirakan dampak penyelenggaraan Olimpiade bagi perekonomian Inggris akan membuat kenaikan sebesar 1,2 sampai 1,6% dibandingkan kuartal sebelumnya. Di tengah peluncuran iPhone 5, Rabu 19 September 2012, berdasarkan data perdagangan Wall Street, saham emiten dengan kode AAPL tersebut sempat naik ke 702,33 US dollar dan ditutup di 701,91 US dollar per lembar atau naik 0,30% sehingga menembus rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan laris manisnya penjualan iPhone 5. Sejak awal tahun ini, saham Apple sudah naik 71,25%. Rabu 17 Oktober 2012, Taipan Telekomunikasi asal Meksiko sekaligus orang kaya nomor 1 di dunia Carlos Slim mulai merambah bisnis semen di tahun 2013 melalui perusahaan baru miliknya, Cementos Fortaleza. Slim akan menguasai 46% saham di perusahaan tersebut
Sementara mitra bisnisnya Antonio Del Valle memegang 54% saham sisanya. Di akhir Oktober, setidaknya 30 orang dilaporkan tewas di Amerika Serikat dan 1 orang di Kanada, selain jutaan orang mengungsi akibat badai Sandy yang menghantam Amerika dan Kanada. Amerika Serikat mengalami banyak kerugian akibat diporak-porandakan badai Sandy. Selain diperkirakan merugi hingga 10 miliar US dollar di bidang asuransi, AS juga diperkirakan tekor sebanyak 20 miliar US dollar di sektor ekonomi. Rabu 7 November 2012, Barack Obama terpilih kembali menjadi Presiden Amerika kedua kalinya dengan 284 suara elektoral dibandingkan pesaingnya Mitt Romney yang hanya mendapatkan 203 suara elektoral. Obama berhasil menangkan pemilihan di Ohio, Virginia, Iowa, New Hampshire, Wisconsin, Nevada, dan Colorado. Di pertengahan November, Executive Vice Chairman Manchester United, Ed Woodward, mengatakan emiten baru Wall Street sekaligus klub sepak bola terkenal asal Inggris, Manchester United, berhasil cetak rekor kinerja triwulan pertama pada akhir September dengan mencapai laba sebesar 32,33 juta US dollar atau sebesar 291 miliar rupiah usai IPO. Pada periode yang sama tahun 2011, Manchester United masih menderita rugi sebesar 71 miliar rupiah. Berita terakhir, berdasarkan data yang dirilis Eurostat Senin 3 Desember 2012, selama Oktober jumlah pengangguran di 17 negara anggota Uni Eropa bertambah 173.000 jiwa sehingga mencapai total 18,7 juta dan mencetak rekor baru. Masih di awal Desember, Citigroup secara mengejutkan merumahkan 11.000 karyawannya di seluruh dunia dengan alasan efisiensi. Langkah tersebut akan mengurangi jumlah karyawan hingga 4% dan mampu menghemat biaya sekitar 1 miliar dolar, menyusul setelah 2 bulan sebelumnya CEO Citigroup Vikram Pandit mengundurkan diri dan digantikan oleh Michael Corbat. Demikian Kaleidoskop Fibis News Trending Topics 2012 untuk berita-berita luar negeri. Fibis News mengucapkan selamat Hari Natal 2012 dan Tahun Baru 2013. Salam Fibis.